أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkamin Tukhtassu bil Mu'minat, yaitu peringatan-peringatan penting seputar hukum fikih khusus bagi wanita mukminah. Sekarang kita masuki halaman ke-12. Itu pasal yang kedua, kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan as-sabahullah, al-faslu tsani, pelajaran atau pasal yang kedua, fi bayani ahkamin takhtassu bitazayyun al-jismi lil mar'ah. Pembahasan seputar penjelasan mengenai hukum-hukum yang khusus perhiasan badan bagi seorang wanita. Jadi apa hukumnya seorang wanita berhias diri? Terus apa saja yang diperbolehkan? Itu yang akan kita bahas. Karena perempuan biasanya ma'rufnya beda dengan lelaki. Kalau perempuan suka berhiasan itu, tapi perhiasannya bagaimana yang diperbolehkan oleh syariat ini? Apakah semua perhiasan boleh? Ataukah ada perhiasan yang dilarang? Ataukah ada cara berhias yang diperbolehkan? Karena nanti ada beberapa model wanita berhias tapi mencontoh orang kufar, perempuan kafir, itu nggak boleh nanti. Seperti contohnya memanjangkan kuku. Nah, itu yang akan kita bahas poin pertama nanti. Hukum memanjangkan kuku. Karena menurut mereka orang kufar, wanita-wanita kafir, itu antum saksikan bagaimana ketika mereka berhias diri wanita mereka. Kukunya panjang, dihiasi, diwarnai. Nah, bagaimana seorang sunniyah salafiyah, seorang wanita yang paham sunnah, seorang wanita yang muslimah mukminah, bagaimana? Apakah mencontoh mereka atau tidak? Nah, itu perlu apa? Perlu diperhatikan. Jangan sampai seorang wanita muslimah mukminah mencontoh apa? Cara berhiasnya perempuan-perempuan kafir, jangan. Tapi kan ini untuk bekerja, tapi kan ini untuk itu, tidak ada alasan. Silakan bekerja tanpa harus melanggar syariat. Silakan bekerja tanpa harus melanggar sunnah. Selesai. Sami'na wa ta'na. Nah, kita lihat apa yang beliau jelaskan di sini. Jadi sekarang pembahasannya seputar apa? Hukum-hukum yang khusus bagi apa? Bagi wanita yang kaitannya dengan berhias diri, menghiasi badannya. Hukumnya bagaimana? Yang pertama, yutlabu minha an taf'ala min khisalil fitrah ma yakhtassu biha wa yaniku biha min qasil adhafir wa ta'ahudiha. Masya Allah, ini yang pertama ini. Diminta dari seorang wanita, yutlab minha itu diminta dari seorang wanita, hanya kembali ke wanita, antaf'ala untuk melakukan min khisal fitrah, perkara-perkara yang bisa mendatangkan kesucian. Sudah kita lewati dulu kan? Termasuk apa? Termasuk bentuk kesucian ada 5. Al-fitratu khamsun. Termasuk amalan kesucian dan amalan tersebut bagian dari as-sunnah itu ada 5. Pertama, qassu, barakallahu fiik, asy-syarib, mencukur kumis bagi laki-laki. Ya, kumis dicukur, dipendekkan, itu masuk sunnah juga. Kemudian yang kedua, natful ibd. Natful ibd itu mencabut bulu ketiak. Jadi kalau ketiaknya ada bulunya, keluar rambutnya itu, nah, itu ternyata termasuk bagian sunnah mencabut bulu tersebut ketika udah panjang. Mafhum? Nah, bukan diobatin biar nggak tumbuh. Karena kalau diobatin biar nggak tumbuh, akhirnya dia nggak ngamalkan sunnah lagi. Biarkan tumbuh, cuman ketika panjang sudah mengganggu dan sudah saatnya dicabut. Mafhum? Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah
mencukur rambut kemaluan. Biasanya kalau perempuan atau laki-laki dewasa itu area kemaluan itu, nah barakallahu fik, tumbuh rambut. Nah, termasuk amalan sunnah, amalan fitrah kesucian adalah apa? Mencukur apa? Rambut kemaluan tadi itu. Naam. Kemudian yang keempat adalah bagian dari sunnah juga, nah barakallahu fik, memotong kuku ini, taklimul adzafir, memotong kuku. Jadi kuku nggak usah dipanjangkan. Sampai-sampai dinukilkan para ulama itu menukilkan dengan apa? Dengan sindiran yang sangat keras, termasuk bentuk tasyabbuh dengan hewan adalah memanjangkan kukunya. Antum lihat kaki ayam? Kaki ayam itu kan kukunya panjang-panjang itu, ceker itu. Nah, jangan sampai kita sebagai seorang manusia tasyabbuh dengan hewan. Kuku nggak perlu kita panjangkan, lah jempolan lah jentian. Padamkan semua kuku yang panjang tadi, selesai. Untuk kerja Ustadz, untuk ini, untuk aktivitas kerja silahkan tanpa harus melanggar sunnah, selesai. Paham ya? Aman kan? Kuku dipendekkan, kaki, tangan, semuanya aman. Rata kukunya, tidak panjang. Mafhum? Sehingga ada amalan yang memang itu adalah sunnah. Sampai-sampai ada nukilan al-iqtisadu bis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada apa? Sungguh-sungguh dalam perkara bid'ah. Sekarang orang kalau membaca kalimat la ilaha illallah, ahlu bid'ah wad dalal, orang-orang yang suka gemar dengan tahlilan dan semisalnya, mereka semangat kalau baca la ilaha illallah. Semangat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, semangat tapi di atas kebid'ahan itu jauh lebih buruk daripada apa? Daripada orang yang sederhana di dalam as-sunnah. Sekarang ketika mereka semangat la ilaha illallah, la ilaha illallah, antum mencabut bulu ketiak, bagus mana? Mencabut rambut atau bulu ketiak, sunnah. Bayangkan itu. Nah, sederhana tapi sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi adalah perkara bid'ah. Itu penting sekali. Makanya jangan pernah dilupakan seperti ini ya. Nah, tadi yang keempat, yang kelima apa yang kelima? Yang kelima apa? Yang kelima siapa yang ingat? Yang kelima, amalan sunnah, mencukur kumis, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian motong kuku, kemudian apa tadi? Mencukur bulu kemaluan. Satu lagi apa? Khitan. Naam, ahsan. Khitan. Berkhitan bagi laki-laki wajib, bagi perempuan sunnah, mustahab. Paham ya? Untuk laki-laki wajib. Untuk laki-laki wajib untuk berkhitan. Makanya ketika orang walaupun setua apapun, sebesar apapun, dia masuk Islam, awalnya kafir, belum berkhitan, wajib berkhitan. Nah, itu termasuk amalan fitrah. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Amalan fitrah, amalan kesucian, bagian dari sunnah, termasuk taklimul adzafir ini. Kita lihat. Diminta bagi seorang wanita untuk melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kesucian. Ma yakhtassu biha, apa-apa yang khusus dengannya, wa yaliqu biha, dan layak untuknya, min qasdil adzafir, berupa memotong kuku. Qasdil adzafir, memotong kuku. Wa ta'ahudiha, dan membiasakannya. Jangan pernah itu kuku dibikin panjang, apalagi sengaja dipanjangkan kemudian dikasih warna apa? Warna kuku itu apa namanya? Nah, barakallahu fiik, pacar kuku itu ya, atau yang semisalnya, enggak usah. Maksudnya nggak usah dipanjangkan. Kalau hukum pacar kuku boleh, tapi cari pacar kuku yang kira-kira apa? Kalau wudhu itu tembus, jadi airnya bisa masuk ke dalam atau tembus ke kukunya. Mafhum? Karena ada bahan yang beraneka ragam. Mafhum? Untuk masalah pacar kuku nggak ada larangan. Manjangkan kukunya tadi berseberangan dengan sunnah. Mafhum? Berseberangan dengan sunnah. Ini berlaku laki-laki dan perempuan. Nggak ada alasan wahana kerja Ustaz. Jadi kalau kerja itu kalau tanpa kuku nggak bisa. Kita katakan bisa disiasati. Silakan bekerja tapi tanpa berseberangan dengan sunnah. Semakin dekat dengan sunnah semakin berkah kerjaannya. Karena al-barakatu ma'as sunnah. Keberkahan itu bersama as-sunnah, bukan bersama orang-orang yang berseberangan dengan sunnah. Itu penting sekali. Karena banyak alasan kadang-kadang, wah kuku kami ini kami pelihara Ustaz untuk kerja, untuk ngupil juga, ngupil aja kok dipertahankan. Paham maksudnya? Nah, orang kalau ngupil pun tanpa kuku yang panjang itu bisa. Disiasati bagaimana caranya, ya kan? Intinya silahkan beraktivitas, bekerja, tapi jangan sampai pekerjaan jadi alasan untuk meninggalkan sunnah. Itu penting sekali. Jangan sampai pekerjaan dijadikan alasan untuk meninggalkan apa? Perkara sunnah. Lihat ini, termasuk perkara sunnah. Perempuan pun dianjurkan. Laki-laki juga masuk di sini. Yaitu apa? Taklimul adzafir, memotong kuku.
Li'anna taqlimal adzafir sunnatun, dikarenakan motong kuku itu sunnah, lihat sunnah. Bi ijma'i ahli ilm, dengan kesepakatan ahli ilm. Li'annahu min khisalil fitrah al-waridah fil hadis. Dikarenakan motong kuku itu termasuk kriteria-kriterianya amalan fitrah kesucian yang datang dalam hadis. Amalan kesucian diantaranya apa? Motong kuku ini. Walima fi zalatiha minan nadhafah wal husn sahih. Dan juga alasan yang lain, lihat ini. Alasan yang lain. Dan dikarenakan dengan menghilangkan kuku tadi itu, motong kuku tadi itu merupakan bentuk an-nadhafah, kebersihan, bersih. Wal husn, keindahan. Orang kalau kukunya pendek, bersih, rapi, indah atau tidak? Indah. Paham ya? Kotoran-kotoran tidak ada yang terselubung nih. Nah, barakallahu fi ini kuku tersebut. Biasanya kukunya panjang, itu bagian bawah khawatir nanti ada kotoran-kotoran yang meresap atau ada di barakallahu fi kuku tersebut. Mafhum? Sehingga ada bakteri, ada kotoran. Dan coba perhatikan. Biasanya orang kalau kesandung kakinya, wal iyadu billah ya. Nah, kemudian kukunya panjang-panjang itu biasanya bahaya. Bisa sempal itu kan, bagian kuku depan itu, sempolan itu kan, panjang gitu misalkan. Kemudian apa? Kalau kukunya pendek itu insya Allah lebih aman. Mafhum? Jadi ketika syariat mensyariatkan hal demikian bukan karena mendatangkan bahaya, tapi justru mendatangkan kebaikan. Mafhum? Nah, berikutnya. Wa ma fi baqaiha tawilatun min at-tashwih wa tashabbuh bis-siba'. Ini penting ini. Dan dikarenakan apa kata beliau? Dikarenakan fi baqaiha, membiarkan kuku itu panjang, tawilah panjang, min at-tashwih, merusak pemandangan. Wallah alam, yang terbiasa potong kuku, merapikan itu kalau lihat kukunya panjang itu rasanya pemandangannya kurang enak dipandang. Paham ya? Dan biasanya kalau di luar sana orang-orang seperti tukang sihir itu panjangan kukunya mereka. Nah, atau orang-orang kufar atau orang-orang yang intinya banyak bergaya tapi berseberangan sunnah, lihat ini. Wa tashabbuh bis-siba, dan ada unsur tashabbuh, menyerupai siba, binatang buas. Nah, di antaranya barakallahu fi, kalau secara umum ya, ceker ayam tadi itu. Ya, menyerupai binatang secara umum. Binatang buas ya kucing. Paham ya? Barakallahu fi, kemudian harimau dan semisalnya. Maksudnya dalam artian apa? Nah, yang memiliki kuku untuk apa? Menerkam dan juga memangsa. Mafhum? Seperti itu. Naam. Binatang buas seperti singa, harimau, kalau kucing tadi karena bertaring dan juga berkuku ya. Ya seperti itu, kukunya dipanjangkan. Jangan sampai serupa dengan hewan secara umum. Mafhum? Jangan sampai serupa dengan hewan secara umum. Wa tarakumil ausakh, dan bertumpuk-tumpuknya kotoran tahtaha, di bawah kuku tadi itu. Mafhum? Kalau pendek seperti ini yang antum saksikan karena antum kukunya pendek, itu kan kalau nampak kotoran nampak kan? Tapi kalau panjang kadang mengendap di situ kotorannya. Khawatirnya dia makan justru apa? Nah, masuk dalam makanan tersebut. Ini bagus sekali. Wa tarakum ala usakh, bertumpuk-tumpuk kotoran tahtaha, di bawah kuku tadi. Wa man'i wusul ma' ila mahtataha, dan terkadang bisa menghalang-halangi sampainya air kepada bawah kuku. Karena terhalang-halangi kuku yang panjang tadi itu. Mafhum? Sehingga untuk langsung meresap ke bagian kuku yang paling dalam ini sulit. Mafhum? Sehingga banyak perkara-perkara yang berseberangan. Wa ba'dul muslimat qad tulina bitawilil adhafir. Penting ini. Sebagian perempuan muslimah, bukan orang kafirah lagi, muslimah, qad tulina diuji bitawilil adhafir, diuji dengan apa? Memanjangkan kuku ini. Banyak kan yang kita saksikan sebagian mereka untuk berhias di hadapan suaminya, dipanjangkan kukunya, bahkan pasang kuku palsu pun ada. Ada itu kan kuku palsu, dipasang untuk berhias, itu semuanya enggak perlu. Biar kena kuku yang asli aja. Kalau panjang potong kukunya, selesai. Panjang, potong kukunya, dirapikan, selesai. Kita lihat di sini, taklidan lil kafirat wa jahlan bis sunnah. Sebabnya apa? Karena taklid, mengekor, mencontoh orang-orang apa? Wanita kafir. Lihat ini, taklidan lil kafirat, yaitu mengikuti jejaknya, langkah-langkahnya perempuan kafir, wa jahlan bis sunnah, karena bodoh terhadap sunnah. Lihat ini. Semakin bodoh terhadap sunnah, semakin ngawur mereka berbuat. Jadi perempuan sunniyah salafiyah, perempuan atau wanita, para akhwat yang paham sunnah, pastikan poin ini jangan meremehkan. Kelihatan sepele masalah kuku, tapi ternyata bagian dari kesucian. Orang kalau nggak paham kadang bingung, ya kan? Apalagi nggak pernah belajar, ya kan? Jauh dari ilmu, dia taunya berhias di depan suami boleh, memang boleh. Cuman jangan dengan cara apa? Berseberangan dengan sunnah, berseberangan dengan syariat. Potong itu kuku, kasih pendek, kemudian bersihkan, aman.
Mafhum? Ini bagus sekali nasihat Syekh Shalih Fauzan ini. Wa yusannu lil mar'ah, selain motong kuku apa? Disunnahkan juga bagi seorang wanita izalatu sya'ril ibtain wal 'anah. Penting ini. Disunnahkan juga bagi seorang wanita. Ini lafadznya kenapa wanita semua? Karena yang kita bahas sekarang ini kitab fikih seputar apa? Nah, barakallahu fi fikih khusus bagi wanita mukminah. Tapi kadang-kala ada syariat yang umum laki-laki juga masuk itu loh ya. Untuk masalah fitrah khams ini, amalan kesucian dan 5 ini umum laki-laki dan perempuan. Mafhum? Sehingga lafadznya seringnya disebutkan mukminah karena kitab ini pembahasannya aslinya Syekh Shalih Fauzan mengumpulkan untuk para wanita mukminah. Mafhum? Walaupun kadang-kala hukumnya umum, laki-laki dan perempuan. Kita lihat di sini, termasuk yang sunnahkan untuk perempuan adalah izalatu sya'ril ibtain wal 'anah, yaitu menghilangkan rambut ketiak atau bulu ketiak dan juga rambut kemaluan. Tidak perlu menunggu 40 hari. Tidak perlu menunggu berpekan-pekan begitu panjang langsung dipendekkan. Mafhum? Nah, jadi yang tumbuh bulu ketiak itu bukan hanya laki-laki saja, perempuan pun juga tumbuh juga. Ya kan? Nah, cara mencabutnya bagaimana? Silahkan. Yang cara terbaik bagaimana? Karena kadang-kala kalau mencabut langsung tuh agak sakit juga. Sebagian mereka ada metode dengan cara apa? Dua padi itu. Itu pun kadang sakit juga kan, dua padi digabungkan untuk mencabut itu. Memang cepat, tapi kadang sakit. Ada juga yang cara yang lain dikasih dengan apa? Barakallahu kapur atau semisalnya, itu bisa juga. Paham ya? Ada dengan cara yang lain, intinya bagaimana yang terbaik baginya untuk mencabutnya. Tapi diobat biar nggak tumbuh jangan. Kenapa kok jangan? Karena khawatir nanti tidak ngamalkan sunnah lagi. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Jadi bulu ketiak itu jangan dibiarkan memanjang. Karena kalau dibiarkan memanjang itu kotoran-kotoran kadang apa? Berada di dalam itu kita nggak tahu juga. Mafhum? Nah, dan terkadang antum tahu sendirilah, kita ini kan penduduk apa? Dunia. Yang namanya area yang ditumbuhi apa? Bulu ketiak itu kan baunya tahu sendiri kan? Kalau keringatan bagaimana? Tidak keringatan ini bau kan? Apalagi keringatan. Mafhum? Maksudnya ini semuanya kenapa syariat menganjurkan seperti ini? Karena biar apa? Adanya an-nadhafah, kesucian dan kebersihan. Naam. Kemudian anah itu rambut kemaluan. Nah, dicukur, dipendekkan ketika panjang. Ini juga berlaku umum laki-laki dan wanita. Naam. Boleh dengan musa. Musa itu adalah semacam silet. Paham ya? Atau garuk lah istilahnya gitu ya. Dengan itu nggak masalah. Mafhum? Nah, intinya bersih. Intinya bersih. Naam. Amalan bil hadits al-warid fi dzalika wa lima fihi min at-tajammul. Masyaallah. Kenapa itu dianjurkan? Karena dalam rangka mengamalkan hadis yang datang mengenai hal tersebut. Berarti kita sebagai seorang ahlus sunnah siap untuk mengamalkan apa? Al-Quran dan as-sunnah. Dan juga dikarenakan di dalamnya ada tajammul. Apa tajammul? Berhias diri. Jadi orang berhias diri itu boleh. Penampilannya rapi, bagus, wangi. Itu justru dianjurkan dalam syariat. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah, menyukai keindahan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan tidak mencintai kecuali yang baik. Jadi berhias diri diperbolehkan. Jangan dibilang sombong. Karena pernah datang dalam hadis yang sahih. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Wahai Rasulullah, ini ada orang, dia senang kalau pakainya bagus, sandalnya bagus. Karena waktu itu Abdullah bin Mas'ud mengira itu sombong gitu loh. Karena di awal permulaan Rasulullah mengatakan apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sekecil biji sawi kesombongan. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ngomong, "Ya Rasulullah, di sana ada orang suka kalau pakainya bagus, indah, rapi, suka kalau sandalnya bagus, rapi." Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi orang berhias diri, rapi, wangi itu bukan perkara sombong. Faham? Itu justru dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tegaskan dalam Al-Qur'an Karim. Allah Ta'ala mengatakan, "Khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Ambillah pakaian indah kalian setiap kali mau ke masjid untuk menunaikan salat. Kemudian ayat yang lainnya, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah Ta'ala keluarkan untuk hamba-hambanya? Jadi pakaian indah, wangi, pakaian yang rapi itu termasuk apa? Dianjurkan dalam syariat, bukan kesombongan. Kesombongan apa kata Rasulullah di akhir hadis? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Itulah kesombongan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya.
Wal ahsan an yakuna dzalika kullu usbu', penting ini kalau memungkinkan. Yang lebih indah lagi, itu semua dilakukan setiap sepekan sekali. Kalau memungkinkan. Mafhum? Mau kukunya atau mau rambut-rambut tadi itu ya, bulu ketingnya, rambut area kemaluan, itu dilakukan sepekan sekali bagus. Paham ya? Aulaya truk aksar min arba'ina yauman, atau jangan sampai dia meninggalkan lebih 40 hari. Karena biasanya kalau lebih dari 40 hari itu udah lebat sekali biasanya. Paham ya? Jadi upayakan sebelum 40 hari udah diamankan. Mafhum ya? Diamankan. Nah, kukuan lebih cepat kuku ya. Sehingga sepekan sekali masih bisa lah, paham ya? Nah, mungkin dibikin hari Jumat atau hari Kamis. Intinya ketika panjang dipotong saja. Mafhum seperti itu. Tidak harus sepekan sekali juga. Sepekan 2 kali pun nggak ada larangan. Selama udah panjang potong. Karena amalan sunnah kan. Na'am barakallahu fiik, itu penting sekali. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, hendaknya seorang wanita, na'am barakallahu fiik, itu mengamalkan amalan kesucian yang bagian dari as-sunnah. Disebutkan dalam hadis al-fitratu khamsun. Kesucian itu ada 5. Al-khitan, wal istihdad, wa qasus syarib, wa taqlimul adfar. Paham ya? Itu diantaranya dah kami sebutkan hadisnya tadi itu, yaitu khitan, kemudian mencukur kumis, kemudian mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, kemudian apa yang satunya? Yang satunya apa? Yang satunya yang belum tadi? Khitan sudah. Mencabut bulu ketiak, mencukur kumis sudah, potong kuku, kemudian mencukur rambut kemaluan. 5. Mafhum? Itu termasuk al-fitratu khamsun. Naam. Kita ambil satu lagi. Yang kedua, amalan yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita untuk berhias diri. Karena perempuan itu berhias diri aslinya hanya di depan suaminya saja. Kalau dia punya suami. Kalau dia belum punya suami, pastikan di dalam rumah atau di hadapan mahramnya saja. Selebihnya di hadapan laki-laki ajnabi jangan. Laki-laki ajnabi itu laki-laki yang bukan mahramnya. Biasanya orang-orang awam, perempuan yang jauh dari ilmu, perempuan yang belum paham agama yang benar tuh biasanya mau ke pasar pun berhias diri. Mau ke pasar loh, golek damen aja loh, nyari damen. Nyari rumput aja, itu nggak terlepas dari apa? Lipstick, bayangkan itu. Mau ngapain itu loh? Nanti juga panas-panas ujung-ujungnya apa? Penuh dengan damen. Penuh dengan apa? Rumput tadi. Bayangkan itu. Karena apa? Karena mereka sudah terpetik di benak awal mulanya itu berhias biasanya ya. Itu agar dilihat orang lain bagus. Wah, cantik, wah gini. Padahal itu dilarang dalam syariat. Biarkan yang mandang kecantikan itu suaminya. Atau biarkan nampak itu hanya di keluarganya saja. Mafhum, dalam rumah itulah wanita salihah, wanita mukminah, wanita muslimah yang benar-benar kokoh di atas agama yang benar. Bukan malah menampakkan perhiasannya di hadapan laki-laki lain. Ya enggak? Di hadapan suami dia enggak berhias ya. Ke pasar Masya Allah, ya kan? Kalau ke pasar perhiasannya dikeluarkan semua, cincinnya dipakai, gelangnya kanan kiri, lipstiknya enggak terlambat. Di depan suami, sudah enggak pakai lipstik, nggak pakai juga, intinya nggak berhias, itu ada seperti itu modelnya. Kalau keluar rumah malah Masya Allah dia berhiasnya luar biasa, tapi di hadapan suami malah tidak berhias, terbalik gitu loh. Seharusnya di hadapan suami itulah dia berhias, paham ya? Memperindah diri, mempercantik diri di hadapan suami. Kalau keluar rumah ngapain dipamerkan ke orang lain kan itu kalau normal gitu loh. Kadang-kala suaminya itu nggak ada kecemburuan, istrinya berhias, mempercantik diri, disaksikan laki-laki lain, dipandang, dilihat, dia nggak cemburu, nggak peduli dia, biarin aja. Itu kecemburuannya tergores di situ. Kalau dia paham, jangan dikasih seperti itu. Nah, kalau masih muda, masih menggoda, masih memfitnah, pastikan tertutup semuanya. Paham ya? Nah, sadar yang syar'i, pakaian yang luas, longgar, lebar, tidak memfitnah kaum lelaki, itu yang paling terbaik. Ingat-ingat, panas di dunia ini belum seberapa. Jangan sampai justru nanti mendapatkan panasnya di neraka waliyadzubillah gara-gara tidak berpakaian syar'i. Ini penting sekali. Anak ulang-ulang karena kadang-kadang mungkin wah panas Ustaz. Sumuk, gerah, apalagi kemarau. Ingat-ingat panasnya di dunia ini belum seberapa. Paham ya? Nanti belum di padang mahsyar. Di padang mahsyar lebih panas lagi. Matahari didekatkan berapa jaraknya? 1 mil, kurang lebih 1,5 kilo, bayangkan itu. Itu di padang mahsyar, belum neraka loh ya. Waliyadzubillah. Allahumma salim. Ini penting sekali karena bagaimanapun keadaannya syariat harus sampaikan. Kalau tidak sampaikan berarti kita nanti dituduh menyembunyikan ilmu. Sedangkan orang menyembunyikan ilmu nanti ancamannya pada akhirat disumbat mulutnya dari apa? Penyumbat api neraka waliyadzubillah.
Nah, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, "Man su'ila an ilmin fakatamahu, aljamahu Allah yaumil qiyamah bilijamin minan nar." Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, kelak di hari kiamat dia akan disumbat mulutnya dari penyumbat api neraka. Waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Kita lihat yang kedua, ma yutlabu minha wa ma tamna' minhu fi sya'ri ra'siha wa sya'ri hajibaiha wa hukmil khitab wa sibghi sya'r. Nah, ini penting nih, yang kedua anartikan. Yang kedua adalah apa-apa yang diminta dari seorang wanita dan apa-apa yang dilarang. Maksudnya apa-apa yang diperbolehkan dan apa-apa yang dilarang mengenai rambut kepalanya dan rambut kedua apa? Kedua alisnya ini. Paham ya? Dan mengenai menyemir rambut dan mengubah warna rambut. Itu yang kita bahas. Seputar hukum wanita cukur rambut apa hukumnya? Hukum wanita mengubah ciptaan Allah, hajib ini, alis ini. Bagaimana hukumnya? Hukum seorang wanita mengubah warna rambutnya. Nyemir, apakah boleh dengan warna hitam atau bagaimana? Nah, itu yang kita bahas sekarang. Mafhum? Nah, jadi pastikan dipahami baik-baik, jangan sampai gagal paham. Sebelum mana bacakan, anak kasih kesimpulannya. Hukum asal memendekkan rambut, mencukur rambut bagi wanita. Bedakan antara mencukur dan memendekkan. Kalau memendekkan itu merapikan saja. Selama diperlukan nggak masalah. Hukum asalnya tidak perlu. Biarkan rambut itu panjang. Karena keindahan seorang wanita itu pada rambut yang panjang. Sebagaimana keindahan kaum lelaki pada jenggot yang panjang dan juga apa? Nah, barakallahu fi kewibawaan lelaki pada rambut yang rapi, kemudian jenggot yang panjang. Perempuan juga gitu. Pada asalnya tidak boleh memendekkan rambutnya kecuali darurat. Faham? Nah, itu penting sekali karena nanti ada fatwa dan juga sekaligus dalil larangan Rasulullah Rasulullah melarang seorang wanita mencukur rambutnya kecuali kalau darurat nanti. Mafhum? Dan itu pun syaratnya boleh mencukur rambut wanita tadi dengan catatan jangan sampai cukurannya seperti wanita kafir. Dah. Kalaupun pendek yang normal, enggak usah dibikin-bikin dibentuk-bentuk seperti wanita-wanita kafir ya kan, wanita orang-orang kufar ya kan. Nah, kalaupun seandainya panjang enggak mengganggu, lebih baik dipanjangkan. Itu kesimpulannya. Mengenai barakallahu fiik mengubah ciptaan Allah haram. Alis ini haram diubah. Perempuan-perempuan zaman sekarang, awam maksudnya yang jauh dari ilmu, antum tahu enggak? Antum saksikan kan, sebagian mereka kadang-kala sudah punya alis asli loh ya. Diapakan alisnya? Dikerok, diganti apa? Diganti pakai kayak pensil atau pena itu ya. Palsu. Allah musta'an. Diganti alis yang palsu, Allah musta'an, itu haram hukumnya. Mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Sudah punya alis asli loh, kurang apa lagi? Malah dikerok, dibersihkan, kemudian diganti alis palsu itu apa? Banyak gaya seperti itu. Bergaya boleh, berhias diri hadapan suami gak masalah, tapi jangan melanggar syariat itu loh. Termasuk mengubah ciptaan Allah itu kan. Nah, barakallahu fiik, sudah ada alisnya, asli lagi, rambutnya rambut asli, malah dikerok, dibersihkan, diganti palsu. Palsu itu pun sudah bukan rambut lagi. Cuman kayak tinta dioleskan gitu. Digoreskan itu, Allahul musta'an. Ini ada enggak seperti itu? Terjadi seperti itu ya. Dari kalangan wanita-wanita awam, wanita-wanita yang jauh dari ilmu, yang tidak paham agama yang benar, itulah realita yang ada. Antum saksikan, kadang-kala mungkin ya ada dari keluarga-keluarga yang belum paham seperti itu. Allahul musta'an. Ternyata dilarang dalam syariat. Mengenai hukum menyemir rambut. Paham ya? Hukum menyemir rambut, pastikan ketika sudah beruban itu jangan disemir dengan warna hitam. Karena menyemir rambut warna hitam itu nanti ada unsur talbis atau tadlis. Artinya adalah apa? Ada unsur penyamaran. Orang akan tertipu. Dikirain dia masih muda ternyata tua gitu loh. Wah, masih muda ya. Senam. Ternyata dah tua. Karena apa? Rambut yang putih tadi dia semir menjadi warna hitam. Disebutkan dalam hadis, "Na barakallahu fi ghayyiru hadzal syaiq wa janibus sawad." Dengan semakna itu ya, ubahlah uban ini, uban warna putih ini dan jauhilah warna hitam. Waktu itu bapaknya Abu Bakar. Siapa bapaknya Abu Bakar namanya? Namanya Abu Quhafah ya. Abu Quhafah Utsman, bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, datang kepada Rasulullah SAW dalam kondisi rambutnya beruban. Kemudian Rasulullah SAW menasihatkan mengatakan khayyiru hadzal syai'b, ubahlah uban ini dengan warna-warna yang lain. Wa janibus sawad, dan jauhi warna hitam. Jadi kalau menyemir rambut, mengubah warna rambut yang putih menjadi hitam, itu dilarang. Mafhum? Pastikan warna yang lain.
Kalau biasa dipakai oleh ikhwah dan saudara kita yang ma'ruf yang biasa pakai itu, mereka ada yang mengubah warna semacam ungu terong itu, ada juga yang merah kejingga-jinggaan itu. Paham ya? Intinya jangan pakai warna-warna yang menyerupai orang-orang nakal juga. Jangan menggunakan warna-warna yang menyerupai orang kufar juga. Tapi warna-warna yang normal yang kalem. Mahfum, selain warna hitam. Pertanyaannya, apakah boleh seorang wanita mengubah warna rambutnya menyemir yang masih hitam dengan alasan berhias diri di hadapan suami? Para ulama silang pendapat nanti. Silang pendapat, kalau nggak diperlukan dan cukup dengan rambut yang aslinya, bagus, dah itu aja. Adapun kalau ternyata, nah barakallahu fiik, dia gunakan untuk berhias diri di hadapan suaminya dan warna itu warna yang tidak ada unsur serupa dengan orang-orang kufar, perempuan kafir, itu ada yang membolehkan. Mafhum? Walaupun belum beruban. Tapi kalau secara zahir hadis yang kita lewati adalah apa? Ketika beruban baru diubah warna rambutnya. Mafhum? Nah, ingat-ingat warna yang selain hitam. Na'am barakallahu fiik. Itu kesimpulan yang kita akan baca nanti. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena sekaligus penyelesaian mengenai hukum-hukum tadi itu ya. Sudah kami sebutkan kesimpulannya. Pastikan dan upayakan semaksimal mungkin yang namanya syariat Al-Qur'an Sunnah, kita menghadapinya hanya sami'na wa ta'ana. Kita amalkan semampunya, yang belum mampu banyak-banyak berdoa semoga bisa mengamalkannya karena Al-Qur'an Sunnah sumber kebaikan, sumber keselamatan dunia dan akhirat. Nah, kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa may ya'tasimillah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, maka sungguh dia telah terarahkan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Al-Quran Sunnah kunci keselamatan dunia dan akhirat, kunci untuk bertemu Allah, kunci untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan wala dalila ilallahi wal jannah siwal Quran was sunnah. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Allah alam shawab. Nasallahu as-salamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillah rabbil alamin.